رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wa yaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Hidup Berkah dan Suara Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Firman Alamsyah sebagai host dalam bedah Buletin Kafah kali ini. Baik para pemirsa sekalian, baik yang mengikuti forum melalui ruang Google Meet ini maupun melalui Instagram TV atau melalui siaran ulang di Hidup Berkah Channel, topik bedah Buletin Kafah kita kali ini adalah Hijrah, Momentum Mewujudkan Identitas Islam Kafah. Nah, saat ini kita sudah memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana beragam kerusakan masih terjadi di mana-mana. Mulai dari krisis ekonomi, korupsi, penistaan pada agama Islam, ketidakadilan hukum, sampai dengan rusaknya moral pemuda zaman sekarang. Sangat besar harapan kita sebagai umat Islam agar momen tahun baru Hijriah ini dapat mengubah keadaan negeri menuju tatanan yang islami, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Spirit tahun baru Hijrah ini diharapkan bisa merasuk pada segenap jiwa kaum muslim, terutama pada para pemudanya. Seperti kita tahu, saat ini masih banyak anak-anak muda di negeri ini yang masih bangga dengan simbol-simbol kekufuran dan kemaksiatan. Misal, contohnya saja, yang sekarang masih viral Citayam Fashion Week, itu adalah bukti bahwa betapa rapuhnya persoalan moral para pemuda di negeri ini, dan juga moral para pemimpin kita yang makin rusak dan berkhianat. Lantas, bagaimana kita menyikapi masalah-masalah tersebut dengan momen tahun baru Hijrah ini? Nah, untuk mengulasnya lebih lanjut, pemirsa telah hadir di ruang Google Meet ini bersama kita semua Ustadz Fahru Rozi yang insya Allah akan membersamai kita lebih kurang selama 1 jam ke depan. Baik, dalam rangka untuk memberikan keluangan waktu untuk kepada Ustadz Rozi untuk memaparkan materinya, dipersilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Oh ya, terima kasih Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa channel Hidup Berkah yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada momen yang spesial sepertinya, kalau istilah anak muda sekarang itu Happy New Year's. Jadi momen tahun baru. Walaupun tentu suasana dan vibe-nya itu berbeda begitu antara tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriyah. Namun mungkin spiritnya sama gitu, sama-sama tahun baru. Makanya mungkin momentum tahun baru Hijrah ini idealnya ya juga new spirit, jadi semangat baru. Ya, permisa yang budiman, bicara tentang hijrah ini suatu yang menarik gitu. Jadi bicara tentang, saya sih melihatnya itu ada makna harfiah, ada makna secara mendalam, maknawiyah. Kalau secara hijrah dimaknai secara sederhana kan memang artinya simple, move, berpindah. Makanya kan kalau kita baca sejarah, jadi kan tahun pertama hijrah itu kan mengambil momen berpindahnya Rasul Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.
1444 tahun yang lalu. Secara fisik, jadi dari sebuah kota Mekah, kemudian ke kota Yastrib pada saat itu sebelum dirubah oleh Rasul menjadi kota Madinah. Kalau jarak aktualnya sekitar 394 km. Kalau di Indonesia mungkin jarak Malang ke Semarang, kurang lebih sekitaran sebegitu. Dan zaman dulu ya masih manual transportasinya. Berbeda dengan momen Isra Mi'raj yang memang itu momen spiritual yang sangat transidental begitu, bagian dari wahyu, bagian dari mukjizat Nabi, tapi momen hijrah itu betul-betul manual, makanya sangat momentum gitu, sangat berimplikasi besar bagi perkembangan Islam. Secara physically maknanya itu. Kemudian ada makna yang lebih mendalam, yakni, nah ini yang mungkin oleh Bulletin Kafah pekan ini diulas panjang lebar. Makna hijrah dalam artian change, taghyir atau berubah. Makanya judulnya itu keren. Hijrah itu idealnya kita jadikan momentum mewujudkan identitas Islam kafah. Ada upaya untuk menjadikan tahun baru hijrah ini sebagai momen perubahan menjadi muslim yang ideal, menjadi muslim yang lebih baik. Nah, bicara tentang perubahan, nah ini yang menarik, yang mungkin juga apa ya, sumir-sumir didengar atau bahkan dipahami oleh kaum muslimin saat ini, apalagi oleh anak-anak muda zaman now. Kalau tadi Mas Alam menyebut fenomena CFW, Citayam Fashion Week, yaitu gambaran. Jadi orang-orang yang gagal move on, bisa disebut seperti itu. Kenapa bisa disebut gagal move on? Karena sejatinya itu hanya memindahkan tempat nongkrong saja, tidak memindahkan kondisi menjadi yang lebih baik. Dan apalagi kan behind the scene-nya itu kan banyak, ada kampanye LGBT lah, ada kampanye free sex lah, kemudian macam-macam dan macam-macam. Jadi tidak sejatinya menjadi bad ke best gitu, tidak dari yang kondisi buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Padahal kan makna change, berubah, makna hijrah itu kan sejatinya itu berubah. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut minazulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Makanya kan kalau tadi prolog dari Bulletin Kafah pekan ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Alam, berawal dari berbagai macam ketidakidealan. Itu mungkin bahasa normatifnya. Kalau bahasa to the point-nya, kalau bahasa belak-belakannya itu berbagai macam masalah, berbagai macam problem, berbagai macam keluh kesah kalau bahasa saya. Mulai dari tadi kenakalan remaja, kemudian sekarang harga-harga sembako yang makin mencekik. Sekarang itu bukan hanya minyak goreng, cabai juga mahal. Kemudian Pertalite. Tadi ini di Malang, dari sejak tanggal 1 Juli sampai tadi, itu baru hari tadi, ini kan berarti udah 30 Juli nih, saya baru bisa ngisi Pertalite. Sebelumnya itu dipaksa untuk ngisi Pertamax, karena antriannya itu sampai dengan jalan masuk begitu, sampai pinggir jalan raya. Antrian orang membeli Pertalite, karena kan sudah dibatasi pembeliannya. Kalau roda 4 sekarang harus pakai aplikasi di Kota Malang. Kemudian jumlahnya, pasokannya juga dibatasi oleh Pertamina karena alasan subsidi. Sehingga ya stok barangnya sedikit, kemudian yang mau beli banyak ya pasti antre. Hukum ekonomi kan demikian. Makanya tadi alhamdulillah tumben-tumbenan nggak ada antrian di nozzle di pom bensin yang menjual Pertalite. Itu gambaran kelangkaan, kesulitan itu yang dialami oleh orang yang tanda kutip punya uang, middle top lah, menengah ke atas. Apatah lagi bagi saudara-saudara kita yang middle end, menengah ke bawah, itu kan makin kesulitan. Bukan hanya kesulitan untuk beli bensin, bisa jadi sulit hidup. Saya punya beberapa tetangga itu ya sampai-sampai ya mungkin ya kalau kita tidak mengamati secara cermat, sulit, tidak mudah untuk kita temukan, tapi ternyata fenomenanya banyak. Saya menemukan beberapa itu di dekat
komplek perumahan, itu terutama yang tinggal di pinggiran sungai, di kota Malang banyak, itu sampai-sampai mengais sampah untuk mencari nasi sisa bungkusan. Nah, kalau misalkan masih layak makan, mereka makan. Kalau misalkan udah agak buruk, mereka jemur. Jadi dijadikan nasi aking. Di kota Malang masih banyak yang demikian. Itu tanda kesulitan secara ekonomi. Kalau bahasa kerennya sekarang kan disebut resesi. Makanya kan World Bank, Bank Dunia itu ya wajar menyebut Indonesia itu satu di antara 7 negara yang berpotensi kuat. Probability kalau bahasa risetnya itu mengalami resesi tahun 2022 ini. Bukan tahun depan, tapi tahun ini. Kalau oleh pemerintah kan digadang-gadang, oh itu prediksi tahun depan. Tapi pada faktanya kalau kita baca laporannya itu ya prediksi Bank Dunia ya tahun ini. Dan fenomenanya kan terlihat. Naik inflasi sampai dengan 2 digit, kemudian kebutuhan pokok naik, bahkan langka. Secara ekonomi, kemudian tadi secara sosial banyak problem, kemudian juga dari sisi politik juga sama. Tahun politik kan sekarang bukannya makin adem, malah makin gaduh. Misalkan itu yang sedang rame itu yang RKUHP. Ini bisa jadi Mas Alam atau pemirsa sekalian, kita lagi bahas yang begini-begini. Walaupun temanya hijrah, tapi kita singgung tentang kesulitan hidup di masyarakat. Kalau merujuk kepada pasal 171 draft RKUHP, ini bisa kena pidana loh. Makanya kalau mau direkam ini hati-hati Mas Alam. Jadi bisa nanti jadi bukti di pengadilan. Karena di situ ya klausulnya sangat karet. Jadi mengkritik pemerintah gitu. Itu bisa kena pidana 1 tahun penjara atau denda 5 juta. Dan ketika kita menyampaikan kesulitan di masyarakat akibat salah urus, kemudian tata kelola tadi minyak, BBM sumber daya alam yang buruk, tata kelola pangan yang buruk, itu jelek, ya bisa kena pidana. Salah satunya tadi di jalan saya ketemu spanduk itu, Perkumpulan Petani, HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Itu kan dapat salah satu ormas yang dapat suntikan dana dari APBN. Saya coba telusuri hampir dapat sekitar 500-600 miliar per tahun bantuan dana. Karena itu kan ormas yang dibina oleh Kementerian Pertanian. Ketuanya itu Kepala Staf Presiden, Jenderal Purnawayanan Muldoko. Itu karena organisasi perkumpulan tani, makanya kan dikasih bantuan dana oleh pemerintah. Tapi apa coba program kerjanya itu? Bikin spanduk di mana-mana, mari dukung Pak Jokowi untuk menggenjot produksi pangan gitu. Ya apa hubungannya spanduk dengan meningkatkan produktivitas petani? Itu kalau misalkan satu spanduk harganya 200-300 ribu, kemudian dikali ribuan spanduk, itu kan sudah menghabiskan dana sekian miliar. Kalau itu dipakai untuk subsidi pupuk, untuk subsidi bibit kan sudah bisa swasembada pangan. Apalagi kan 2 hari yang lalu kan DPR kan mengetuk Palu, Komisi 7 itu mencabut subsidi pupuk NPK sama urea kalau tidak salah yang dicabut subsidinya. Itu kan kayak bohong begitu. Jadi bukannya memudahkan tetapi mempersulit. Nah ini beberapa gambaran fenomena ketidakidealan, keburukan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dan satu jawabannya, pemirsa yang budiman, apa itu? Ya hijrah, ya hajara berpindah, bimakna yang tadi bimakna hakikiyah, atau gir berubah. Nah makanya kan lanjutan dari Bulletin Kafah ini yang halaman berikutnya itu tentang makna mendalam dari hakikat hijrah. Jadi bukan ternyata semata-mata kita merayakan hijrah atau memperingati tahun baru 1 Muharram itu semata-mata pergantian tahun. Kalau dalam Al-Quran kan banyak menyebut dalam inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi dalam pergantian siang dan malam, dalam pergantian hari, dalam pergantian tahun, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta bagi orang-orang yang bisa melihat. Nah, makanya kan ditutup ayat tersebut la ayatin liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Jadi orang-orang yang berpikir mendalam itu pasti di setiap momen siang dan malam, pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun,
pasti menemukan bahwasanya memang oh ada hikmah di sana, oh ada kekuasaan Tuhan, oh ada kemaha luar biasaan dari pengaturan Sang Pencipta. Konsekuensinya apa? Ya ketaatan. Konsekuensinya apa? Ya tadi perubahan ke arah yang lebih baik. Nah makanya di Bulletin Kapal Pekan ini kan tadi didalami apa yang disebut sebagai hijrah itu sendiri. Nah selain perubahan, keyword kata kunci lain yang tidak kalah penting kalau bicara masa hijrah itu apa yang disebut sebagai pengorbanan. Jadi ada semacam tumbal begitu. Ada sesuatu yang harus kita korbankan ketika ingin berubah. Minimalnya itu comfortable, kenyamanan. Bahkan ekstrimnya kalau di sini disebutkan zaman dulu para sahabat ketika hijrah itu kan pengorbanannya kan sangat luar biasa. Di sini misalkan dinukil kisahnya putrinya Rasulullah, Zainab binti Rasulullah, yang beliau itu dalam kondisi sakit-sakitan, kemudian lagi punya bayi kecil, kemudian suaminya juga tidak mendukung, tidak support gitu, tetap aja berangkat, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarga besarnya, dalam kondisi sakit-sakitan berangkat. Sampai dengan kita mendengar cerita selanjutnya, beliau ketika sampai di Madinah, sakit beliau menjadi semakin parah, berujung beliau meninggal dunia. Atau cerita lain di sini juga Suhaib Ar-Rumi, yang mana ketika beliau dihalang-halangi, ya wis daripada ngotot-ngototan panjang lebar, ya dikasihkan semua harta benda, rumahnya, apapun yang beliau miliki kecuali baju yang melekat di badan, daripada repot-repot ketika di Mekah, ya wis dikasihkan kepada kaum kafir Quraisy, ditinggal semua dengan legowo gitu, dengan berlapang dada, ditinggalkan itu semua untuk hijrah ke Yastrib waktu itu, ke Madinah. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan Allah itu memberikan pujian yang sangat luar biasa terhadap sahabat-sahabat yang demikian, yang rela mengorbankan harta bendanya, kenyamanannya, bahkan nyawanya, sebagai nama misalkan ada Bilal bin Rabah atau Sumayyah yang mana belum sempat sangat ingin untuk hijrah, tapi keduluan ketahuan sama tuannya, waktu itu mereka berstatus sebagai budak, akhirnya ditangkap, akhirnya disiksa sampai dengan mati syahid. Allah itu memberikan pujian dalam surat Al-Baqarah itu disebut sebagai orang-orang yang di antara manusia itu ada wa minan nas mayyashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Maka terhadap orang-orang yang seperti itu, wallahu raufun bil ibad, Allah itu akan memberikan santunan, akan memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang demikian. Nah, jadi tidak serta-merta yang disebut berubah itu akan adem ayem, akan lancar-lancar aja. Akan banyak rintangannya, akan banyak hadangannya, akan banyak masalahnya. Tapi kan orang yang berhasil melewati rintangan itu adalah layak disebut pemenang, layak disebut sebagai orang-orang yang berhasil. Tapi sebaliknya kalau misalkan melemah atau bahkan mundur atau bahkan terjatuh, ya tidak akan bisa beranjak kemanapun, tidak akan bisa berpindah kemanapun. Nah itu hakikat mendalam dari hijrah, dari perubahan yang memang pasti akan menuntut pengorbanan. Selain menuntut pengorbanan, yang kedua juga akan menuntut apa yang disebut sebagai effort, usaha atau upaya lebih. Karena ya kalau misalkan mager gitu, atau rebahan only gitu, yang gak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa berubah, ya harus move gitu, harus berpindah, harus berupaya, harus action, take action. Kita harus bisa tadi membayangkan bagaimana dulu Rasul dan Abu Bakar gitu menempuh perjalanan sekitar 390-an kilometer tadi, hanya mengandalkan unta, dan ya sekali dua kali harus jalan kaki, dan itu pun di bawah bayang-bayang pengejaran. Makanya kan ada kisah ketika beliau sempat bersembunyi di Gua Sur untuk mensiasati pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Itu ya sangat
menyakitkan, berdarah-darah bahkan. Jadi bukan suatu yang ringan, makanya harus ada usaha lebih. Jadi layak mendapatkan balasan lebih juga bagi tadi yang melakukan upaya lebih. Apa itu balasan, apa itu manfaatnya? Ini bagian ending dari Buletin Kafah pekan ini. Mungkin setelah materi nanti kita banyak sesi diskusi aja ya Mas Alam ya. Nah ini bagian akhirnya itu tentang ending atau benefit atau ihtiram, kemuliaan-kemuliaan, manfaat-manfaat yang didapat oleh Rasul dan para sahabat ketika melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam upaya-upaya tadi, berbagai macam menempuh berbagai upaya perubahan, pengorbanan tadi, sampai ke kota Yastrib yang belakangan menjadi pusat peradaban dunia, pusat peradaban Islam, yang disebut sebagai Madinatul Munawwarah. Setelah hijrah, nah Rasul kan melakukan 3 hal penting. Nah, di sini dinukil di Buletin Kafah. Pertama itu beliau melakukan apa yang disebut sebagai al-wahdah, al-wahidah, penyatuan, mempersatukan. Nah, ini sebenarnya yang sangat kritikal, sangat urgent dan sangat momentum bagi umat Islam saat ini. Ketika sudah bersatu, ketika sudah kompak, ya wes lah, ya ambiar itu musuh-musuh yang membenci Islam. Mau orang-orang liberal, orang-orang sekuler, atau bahkan orang-orang yang saat ini menzalimi kaum muslimin seperti Israel di Palestina atau Amerika di banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin, atau Uighur yang dilakukan oleh Cina dan macam-macam. Itu ketika kaum muslimin bersatu ya clear semua. Nah makanya kan yang mereka itu sangat antisipasi dan sangat cegah tidak boleh terjadi adalah persatuan. Al-wahidatul ummah, al-wahidatul muslimin, penyatuan kaum muslimin. Nah, karena mereka juga ternyata belajar dari sejarah. Nah, Sirah Nabawiyah mencantumkan itu yang dilakukan pertama-tama ketika Rasul sampai ke Madinah setelah beliau tuh bercapek-capek ria, kemudian berjibaku, mengorbankan segala hal, meninggalkan segala macam di Mekah ke Madinah, sampai di sana melakukan penyatuan. Waktu itu kan ada 2 kekuatan besar di Yastrib, Madinah. Waktu itu ada suku Aus, ada suku Hajraj. Nah, ketika petinggi-petingginya, tokoh-tokohnya itu sudah tersentuh dengan ajaran Islam, mereka memeluk Islam, oleh Nabi dipersatukan, dipersaudarakan. Nah, efeknya, konsekuensinya adalah kekuatan, power. Makanya kan sangat powerful. Waktu itu bahkan sebuah embrio negara adidaya yang bisa menggoyang superpower waktu itu kan ketika abad ke 6 Hijriah waktu itu, 6 Masehi waktu itu, kan 2 superpower yang sangat kuat di dunia waktu itu. Ada Romawi di timur, kemudian ada Persia di barat. Itu awalnya hanya dianggap sebagai kekuatan kecil gitu, tapi lama-kelamaan dalam hitungan bulan, bukan hanya hitungan tahun, hitungan bulan, perkembangannya sangat cepat. Secara ekonomi, secara politik, secara militer, secara sosial, sangat dominan. Bahkan kan hanya berselang 7 tahun setelah Nabi hijrah itu kan bisa menggoyang kekuasaan Romawi. Waktu itu ekspedisi pertama yang Rasul kirim kan ekspedisi Usamah bin Ziyad itu ke Irak. Irak waktu itu masih menjadi bagian dari wilayah Romawi. Pada waktu itu udah mulai berani gitu, sebuah negara kecil, kekuatan kecil kok berani menggonggong gitu, berani menggaguh-gugat gitu kekuatan lion waktu itulah, bisa disebut sebagai macan, yakni kekaisaran Romawi. Awalnya dipandang sebelah mata, tapi ternyata hanya berselang beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah sekitar 3 tahun, 4 tahun ketika eranya Abu Bakar, sudah berhasil dibikin kocar-kacir gitu. Kocar-kacir itu tentara Romawi, bahkan ketika zamannya Umar berhasil ditaklukkan. Berhasil dikalahkan, bahkan hampir separuh kekuasaan Romawi itu berhasil diambil alih. Padahal kekuatan baru. Mengapa bisa demikian? Ya tadi perubahannya itu memberikan efek yang nyata begitu. Karena tadi persatuan. Nah, gimana supaya bisa bersatu? Sederhana. Kaum muslimin kalau meyakini akidahnya satu, pasti akan bersatu, tapi kalau akidahnya berbeda-beda nggak akan bersatu. Kan sesimpel.
Jadi yang menyatukan kita itu akidah Islam. Jadi kalau fikihnya berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda, it's okay. Tapi kalau akidahnya yang berbeda-beda, yaitu yang sulit. Makanya sekarang ketika akidah kaum muslimin satu, ya selesai perkara. Jadi kan sekarang yang rawan itu adalah banyak sekali paham, banyak sekali aliran, banyak sekali upaya-upaya kampanye-kampanye untuk mengganggu akidah umat. Nah itu yang harus kita antisipasi. Karena tujuan besar, grand strateginya itu adalah bagaimana untuk mencegah kaum muslimin bersatu. Karena ketika sudah bersatu, wah luar biasa kekuatan kaum muslimin. Nah yang dilakukan Nabi yang pertama itu, sehingga bisa melahirkan tadi momentum titik tolak yang luar biasa. Terus yang kedua, beliau melakukan apa yang disebut sebagai misaq perjanjian. Makanya ada yang disebut sebagai misaqul Madinah, perjanjian Madinah. Jadi beliau itu membuat sebuah piagam, sebuah perjanjian, ya bisa disebut perjanjian damai lah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang ada di Yastrib pada saat itu. Supaya ya kata itu saling support lah, tidak saling mengganggu, kemudian menjaga ketentraman, menjaga perdamaian di bawah kontrol beliau selaku pemimpin. Nah makanya kalau disebut itu Rasul ketika di Madinah itu hanya selaku pemimpin spiritual, ya kurang tepat, keliru bahkan. Mengapa? Karena isi perjanjian Madinah itu mencantumkan Nabi itu sebagai pemimpin di Madinah. Jadi beliau itu betul-betul mengambil peran itu sebagai qawam, sebagai pemimpin, sebagai amirul, sebagai kepala gitu, kepala negara bahkan. Nah yang ketiga, beliau melakukan apa yang disebut sebagai pengaturan kenegaraan. Nah ini yang juga banyak dinisbikan, banyak dihilangkan dari pembahasan peradaban Islam. Rasul kalau kita baca sirah hadis-hadis membuat struktur kepemerintahan yang komplit ketika di Madinah. Ada rois-rois, ada dewan-dewan yang mengurus Baitul Mal, mengurus keuangan negara, yang mengurus tentara, yang mengurus pertanian, yang mengurus keamanan, ketertiban di masyarakat, lengkap. Makanya kalau disebut itu hanya komunitas saja atau hanya kumpulan masyarakat saja, kalau nggak ada istilah masyarakat madani begitu, itu kurang tepat, keliru bahkan. Karena pada faktanya itu di hadis-hadis, di sirah digambarkan Nabi membuat struktur pemerintahan yang jelas. Makanya ya sebenarnya sih momentum hijrah itu mewujudkan apa yang disebut sebagai negara yang Islami di Madinah begitu. Nah sehingga melalui tiga upaya tadi, akhirnya menjadi titik tolak, nuktatul intilak, kebangkitan Islam ketika berawal dari Madinah. Terakhir, refleksi barangkali bagi kita para pemirsa sekalian, bagaimana kita menjadikan momentum tahun baru ini spiritnya sebagaimana spirit Nabi dan para sahabat. Jadi bukan semata-mata seremonial, bukan semata-mata pawai keliling kampung, bukan semata-mata mengirim ucapan selamat tahun baru, bukan semata-mata membaca doa akhir tahun atau doa awal tahun. Tidak semata-mata itu. Oke lah, mungkin itu bisa disebut sebagai salah satu bagian dari amal soleh, tapi skala kecil, skala besarnya itu adalah kita merefleksi, kita memahami, dan kita mengambil contoh, ibrah dari apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apa itu? Perjuangan yang estafeta gitu, berkelanjutan, yang komprehensif, yang kafah. Nah, sebagaimana judul bulletin kita, identitas Islam yang kafah, identitas Islam yang keseluruhan. Jadi kita harus memahami makna hijrah, di mana yang komprehensif, sebagaimana kita memahami Islam itu sendiri yang komprehensif. Jadi bukan semata-mata masalah ibadah, bukan semata-mata masalah akhlak, bukan hanya semata-mata masalah toleransi. Kan sekarang itu kurikulum agama, kurikulum Kementerian Agama, kurikulum di sekolah-sekolah mencoba mendiskreditkan, memarginalkan ajaran Islam ke konsep-konsep yang sempit. Padahal kan konsep Islam itu sangat luas, mengatur bagaimana tata cara masuk ke kamar mandi, bagaimana cara mengatur harga BBM, bagaimana cara mengatur minyak kelapa sawit, minyak goreng, bagaimana cara mengatur tadi pidana orang yang mencuri, semuanya ada aturannya. Nah, ketika itu diterapkan kan adem ayem, sebagaimana firman Allah kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ketika kita selaku makhluk, selaku ciptaan Tuhan itu taat, maka Allah akan menjadikan negeri ini, wilayah kita ini menjadi baldatun thayyibatun, menjadi wilayah yang thayyibah, yang baik, yang best gitu.
warabun ghafur, dan diberkahi, di magfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yang luar biasa. Jadi sudah baik kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan Allah akan memberikan barakatuh minas samawati wal ard. Kalau misalkan kita itu taat, kalau misalkan kita itu bisa dan mau menjadi muslim yang sejati, muslim yang kafah, Allah akan memberikan barakatuh minas samawati wal ard. Jadi keberkahan, kebaikan itu akan keluar dari perut bumi, akan turun dari langit bertubi-tubi. Lah kenapa sekarang kok dikit-dikit ada musibah, ada bencana, ada banjir dan macam-macam? Gara-gara Allah tidak ridho. Gara-gara kita sepertinya belum menjadi muslim yang ideal. Gara-gara memang makna hijrah itu kita hanya memahaminya secara sempit, tidak secara komprehensif. Itu mungkin sekedar pengantar, Mas Alam dan pemirsa sekalian. Mungkin banyak kita ulas di momen diskusi. Masya Allah, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Nah, kepada pemirsa Hidup Berkah dan Suara Sakinah, jika ada pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan tadi, kami persilahkan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung melalui voice Google Meet ini, bisa langsung diaktifkan. Nah, ini ada pertanyaan masuk, Ustaz, dari Ummu Wiro. Pertanyaannya, di momen hijrah dan pergantian tahun ini, apakah ada tanda-tanda semakin dekatnya kemenangan Islam? Gimana nih, Ustaz? Apakah sudah ada hilalnya bahwa Islam akan menunjukkan kemenangannya gitu, Ustaz? Monggo, Ustaz. Iya. Pertama itu tentu kalau kemenangan Islam, kebangkitan Islam, kejayaan kaum muslim itu suatu yang wa'dullah, janji Allah. Jadi pasti kejadian. Makanya kan Rasul kan menyebutkan liyastafahna lahum fil ard. Jadi umat Islam kaum muslim itu akan berjaya kembali. Itu janji Allah, bisorah, kabar gembira dari Rasulullah. Itu suatu yang pasti. Cuman kapan kan? Itu mungkin identik pertanyaannya itu terkait dengan kalau bahasa Mas Alam tadi hilalnya gitu. Tanda-tandanya. Kalau saya sih melihatnya itu tanda-tandanya itu trennya positif. Pertama dari dua hal. Kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama itu sekarang itu spirit, giroh atau atmosfer keislaman itu semakin terlihat masif. Misalkan taruhlah sekarang orang yang menutup aurat, kalau dulu kan sesuatu yang langka, sekarang kan sudah mulai terlihat banyak. Atau kajian-kajian keislaman, atau kayak model kita lah, diskusi online tentang bicara tentang keislaman atau diskusi offline, sekarang kan sudah mulai terlihat banyak lah. Kalau dulu kan sedikit, berarti itu kan tanda-tanda yang positifly gitu. Jadi kan semakin baik lah, menandakan semakin masif lah kaum muslimin sudah mulai terlihat ada upaya gitu untuk semakin mendekat kepada agama, ajaran agamanya. Itu tren normatif. Nah, kemudian tren aktual itu musuh-musuh Islam itu semakin gencar untuk menghadang. Jadi kan sesuatu yang dihadang, sesuatu yang dipasang halang rintang itu biasanya itu sesuatu yang lajunya kencang. Ibarat kata mungkin kita berjalan di komplek pakai sepeda motor, terus kalau misalkan nggak ada halang rintang kan lajunya kencang, ngegas biasanya. Makanya oleh warga komplek biasanya dibikin polisi tidur untuk mengerem gitu, untuk mengurangi laju. Nah sekarang kok oleh penguasa atau oleh musuh-musuh Islam itu sering banyak dipasang polisi-polisi tidur, halang rintang tadi. Makanya tadi kayak RKUHP, kemudian ada kriminalisasi, kemudian kemarin yang salah satu yang viral juga kan banyak ustadz-ustadz kita juga yang dihalangi untuk kajian gitu. Yang kemarin ramai itu kan Ustadz Hanan Attaqi tuh dilarang gitu ikut pengajian karena dianggap radikal dan macam-macam. Nah kalau dulu kan nggak ada halangan-halangan yang demikian. Mengapa kok sekarang itu makin dihalangi, makin susah? Berarti ada kekhawatiran dari musuh-musuh Islam. Karena kalau misalkan dianggap nggak ada potensi ancaman, ya dibiarkan. Makanya saya mesti menggunakan logika ini, komparasi ini. Ini mungkin sorry to say, agama selain Islam mengadakan kajian acara-acara nggak pernah itu dipermasalahkan. Misalkan umat Hindu atau umat Buddha mau ada acara ini acara itu kan santai-santai saja. Tapi giliran kaum muslimin biasanya kan ramai.
Bahkan ketika momen Natal itu kita sampai dengan dipaksa itu harus ucapkan selamat Natal, harus memakai busana Natal gitu kalau yang kerja di mall dan macam-macam sebagai bentuk toleransi. Tapi giliran sekarang misalkan tahun baru Hijriah, apakah yang non muslim dipaksa untuk ngucapin enggak gitu. Artinya kan ada penengapan khusus gitu. Kayak kesannya itu kayak semacam kayak ada semacam diskriminasi gitu. Ini trennya itu kan bukan diskriminasi terhadap minoritas kalau di Indonesia, itu diskriminasi terhadap mayoritas justru. Ya sama kayak stigma teroris. Itu kan identik dengan yang berjenggot. Kemudian barang buktinya itu kitab-kitab keislaman. Bahkan di beberapa shoot oleh media, bukti penangkapan teroris itu kan ada Al-Quran atau ada buku tafsir. Sampai dengan detik ini kan pemberitaan media kan tidak menyebut OPM itu sebagai organisasi teroris dan tidak pernah ditangkapi oleh Densus 88. Bahkan kan Kadensus itu Pak Irjen Inspektur Jenderal Repandoko itu menyebut ya kami tidak ditugaskan ke Papua karena OPM itu bukan ranah tugas Densus 88. Bilangnya begitu. Apa yang kita bisa pahami berarti wes simple, terorisme itu hanya untuk umat Islam. Selain umat Islam tidak disebut teroris. So simple. Nah, itu artinya kan sinyalemen bahwasanya ada kekhawatiran, potensi laju perkembangan Islam yang sangat signifikan sehingga perlu direm, perlu untuk tadi stigmatisasi, perlu untuk dihalang-halangi. Tapi ya itu suatu yang sulit gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalkan ingin berkonspirasi atau ingin menghalang-halangi sesuatu yang telah ditakdirkan, digariskan oleh Allah, itu sesuatu yang mustahil. Kalau dalam bahasa surat Al-Maidah itu kan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menghalang-halangi, mereka ingin memakar, mereka ingin berkonspirasi, tapi ya Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah itu yang maha paling jago ketika berbicara untuk menghalang-halangi, untuk berkonspirasi, untuk merintangi. Makanya ya tidak bisa, sejatinya tidak bisa dibendung. Mengerem mungkin iya, tetapi untuk menyetop sama sekali itu tidak bisa. Ya kita bisa melihatnya itu. Beda halnya kalau misalkan ternyata kita ini dirangkul, nggak dimusuhi, dipermudah, kemudian nggak dibubarkan, pengajian difasilitasi. Kan sekarang begitu. Kalau konser-konser itu difasilitasi, kalau pengajian dibubarkan. Kalau misalkan artis yang menikah di era pandemi, presiden hadir. Tapi kalau Kiai Habib yang menikah, ditangkepin masuk penjara. Kan begitu. Kalau fenomenanya masih begitu, berarti kita on the track. Berarti kita sedang menuju jalan terang. Minazulumat ilan nur tadi. Tapi sebaliknya, kalau kita ternyata dirangkul juga, ibarat kata sekarang itu cebong. Berarti kita harus bertanya-tanya, apakah jalan kita sudah jalan yang benar atau tidak. Kalau Allah mungkin itu beberapa indikasi saja yang menandakan bahwasanya insya Allah kita sudah menuju jalan cahaya terang kebangkitan Islam tadi. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Semakin dekat kemenangan Islam berarti ini ya, Ustaz. Betul, insya Allah. Terlihat dari aktualnya yang semakin dicegah gitu. Baik, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, dari admin Pro Translasi, bagaimana meraih kepercayaan masyarakat sebagai pembawa perubahan di momentum hijrah ini? Fadil, Ustaz, langsung. Nah, ini kayaknya pertanyaan yang berat ini. Tapi kalau meraih kepercayaan itu kan berhubungan dengan track record, dengan capability, dengan integrity. Makanya kan tadi mungkin di paparan awal saya sempat menyebut terkait dengan action. Jadi perubahan itu, tagyir itu terkait dengan take action, kan mengambil aksi yang tentu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian mulai saat ini kita harus melakukan perubahan. Skala yang kecil, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Nah, kalau kita sudah berhasil merubah diri kita sudah menunjukkan perubahan di tengah-tengah masyarakat, tentu kita akan meraih amniyah, akan meraih kepercayaan tadi dari umat. Tapi sebaliknya kalau kita hanya talk only, not action, ya sulit. Nah, makanya kan kalau tadi ingin menjadi agent of change, agen perubahan, otomatis kita sendiri juga harus berubah. Kan kata kuncinya di situ. Nah, kalau kita sendiri sudah berubah, kemudian kita menyampaikan perubahan yang kita sendiri ada efeknya ke tengah-tengah masyarakat, tentu orang akan melihat bukti.
Kan sekarang itu sudah mulai rame nih musim kampanye. Jadi kan yang dilatih itu adalah bukti, bukan hanya sebatas janji gitu. Kalau bahasa sekarang itu no PHP lah. Jadi kalau cara praktisnya, kalau hemat saya begitu, demikian. Jadi kalau misalnya ingin kita meraih kepercayaan umat dalam momentum, dalam program untuk mewujudkan perubahan, berarti kita tadi harus menjadi agen perubahan yang juga melakukan perubahan. Kalau kita sendiri adalah orang yang melakukan perubahan, menjadi bagian dari yang melakukan perubahan, mudah untuk kita mengajak orang untuk berubah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak berubah, kemudian mengajak orang untuk berubah, wangel, wis angel pasti. Paling begitu. Ya ibarat kata kita di perempatan jalan lah. Kemudian kita minta taati rambu lalu lintas, sedangkan kita nerobos ya nggak ada kan ada yang nurut gitu. Kan logikanya begitu. Kalau misalkan kita di perempatan, kemudian kita berhenti pas lampu merah, ada orang yang nerobos, kita berani tegur. Oh mas jangan nerobos kan, karena kita berhenti gitu. Kalau kita sama-sama nerobos, bilang begitu ke orang ya, kita ini akan disumpah serapahi begitu. Karena ya sama-sama melanggar begitu. Nah makanya sekarang dalam konteks berubah ke dalam tadi perubahan yang Islami, ya tentu kita harus menjadi Muslim yang Islami juga, Muslim yang ideologis gitu, Muslim yang kafah, sehingga kita bisa mengajak kenalan kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita juga menjadi masyarakat juga yang Islami juga. Nah kan step by stepnya demikian. Mungkin itu kayaknya sudah mau menjelang maghrib ya. Iya, Masya Allah. Berarti harus dari perubahan dari diri sendiri dulu ya, nanti Iya, betul, exactly. Rumusnya begitu sederhananya. Oke, siap. Cuma mungkin ini yang perlu di bold, ya di underline itu Mas Alam, harus sistematis dan harus berpola. Makanya kan pembinaan Nabi kepada sahabat itu kan ada disebut sebagai program taskif. Pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan dan sistematis. Sekarang kan kaum muslimin itu mengikuti kajian, melakukan upaya perubahan, perbaikan itu seolah-olah itu parsial. Nah, tidak sampai kepada pola yang sistematis. Gimana yang disebut sebagai sistematisnya? Sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak cukup hanya melakukan perubahan, perbaikan pada diri sendiri, tapi juga harus melakukan perubahan, perbaikan di masyarakat. Kemudian juga harus melakukan perubahan di tataran negara. Karena nggak ada yang disebut kesolehan individu. Kalau misalkan masyarakatnya nggak soleh, kalau negaranya nggak soleh. Jadi makanya kan Rasul dulu ketika di Mekah kan fokusnya kan pembinaan keimanan terhadap para sahabat. Ketika para sahabat sudah mantap, kemudian di Mekah itu tidak kondusif, ya hijrah. Ketika di Madinah, itu ketika individu-individunya udah mantap, kemudian kan membina masyarakat. Kemudian tadi membuat struktur negara yang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh agent action tadi, agen perubahan tadi, atau oleh masyarakat secara umum adalah mengupayakan perubahan itu yang sistematis. Mulai dari diri sendiri, kemudian ke masyarakat, bahkan ke tataran negara. Tidak boleh juga apatis, apolitis apalagi, bahkan itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena kalau walaupun kita soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin sedekah, tapi RKUHP itu disahkan, ya ambil semua. Karena kan bisa jadi sekarang RKUHP itu dilarang kritik pemerintah, bisa jadi nanti direvisi, tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana kemarin kan ada kepres ketika pandemi, sholat berjamaah ditutup sementara, walaupun itu dicabut. Sempat kan ada edaran begitu dari Kemenak. Kenapa bisa demikian? Ya gara-gara memang tidak berlandaskan Quran Sunnah. Nah, ketika aturan kita tidak berlandaskan Al-Quran Sunnah, walaupun kita sesoleh-solehnya ya tetap sulit. Makanya tadi perubahannya itu harus perubahan yang sistematis, berkelanjutan, dan berjenjang. Baik, Ustaz. Sebenarnya ini udah mau maghrib juga. Oke, para pemirsa Hidup Berkah dan Suara Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Mungkin sebelum ditutup, Ustaz Rozi ada wasilah closing statement dulu. Monggo, Ustaz. Tadi sepertinya sabun kalau masalah. Atau semuanya kita anggap adalah kesimpulan. Tapi mungkin reminding saja. Pertama itu mari kita istiqomah. Jadi untuk kajian, untuk ibadah, untuk taklim, untuk mengkaji, untuk dekat kepada agama kita, untuk dekat kepada Al-Quran, untuk melakukan amal soleh. Itu seruan saja. Kemudian seruan tadi untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, tadi kita ikut juga melakukan aktivitas perjuangan. Kalau dalam bahasa Bulletin Kapah itu yang disebut sebagai aktivitas dakwah.
Dalam bahasa hadis kan baligu anni walau ayah. Walaupun kita pahamnya satu hal, satu huruf, kita harus sampaikan, kita harus dakwahi, kita harus barluaskan. Karena sulit kita untuk masuk surga hanya mengandalkan amal kita saja. Cara lain yang lebih praktis kalau yang dikasih tahu oleh Rasul kita itu adalah dengan cara kita menyampaikan, kita mendakwahi apa yang kita tahu, walaupun sedikit, walaupun tahap demi tahap. Jadi bukan tugasnya seorang ustadz, bukan tugasnya seorang kiai untuk mengajarkan atau menyebarluaskan Islam. Kita pun bisa dan harus bisa. Itu yang disebut sebagai amal jariah. Jadi kalau mengandalkan ibadah belum tentu kita bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Tetapi kalau misalkan kita tambahkan dengan menyebarluaskan Islam, menyampaikan ajaran Islam, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi wasilah. Mungkin dua itu saja, istiqomah, kemudian kita mari gencarkan untuk mendakwahkan, menyebarluaskan Islam. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Fahru Razi atas kehadirannya, atas waktu yang disempatkan oleh beliau, dan utamanya atas materi yang dipaparkan tadi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi umat muslim seluruhnya. Baik, para pemirsa sekalian, kita akhiri dulu forum bedah kafah kali ini dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Firman Alamsyah mewakili segenap kru Suara Sakinah yang bertugas. Kami pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah bedah kafah ini akan kita lakukan rutin setiap hari Sabtu pukul 4 sore lebih 15. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.